Mimpin misa pagi atau misa sore? Misa pagi. Kenapa tuh Romo? Karena kalau sudah mimpin misa pagi, sore bisa kemana-mana gitu Wih, kan. Healing ya Romo, healing. Wah, enak ini. Ini kopinya itu orang bilang apa? Legatus kan? wih, Lezat, lezatos, lezat ya. lezatos. Lezat. Apa yang telah dimulai oleh teman-teman OMK di stasi Yohanes Paulus II ini itu sejalan dengan Ardas KAJ tahun ini, kesejahteraan bersama. Terima kasih ya teman-teman OMK YP2, terima kasih banyak. Itu hadiah yang luar biasa ini. Berarti setiap kali ke YP2 saya harus pakai ya. Hai, apa kabar sobat-sobat OMK sekalian? By the way, kita berdua di sini lagi ngapain sih Daniel? Ya iyalah, masa nggak tahu sih Rel? Coba lihat nih. Kita pakai baju yang keren banget gini. Aduh, bajunya sih sangat keren sekali sih Daniel. Dari tulisannya itu hope. Apa itu hope Daniel? Nih, gue kasih tahu ya Rel. Jadi untuk kalian yang sedang menyaksikan, ini adalah salah satu program dalam rangkaian acara Hope, yaitu Hope Podcast. Sebuah podcast yang diadakan oleh Bisdinar, kolaborasi nih, bareng orang muda Katolik, Stasi Yohanes Paulus II, bersama gue Daniel dan Azarel, yang akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang pastinya kece, seru, dan berwawasan. Oh iya, gue pernah denger tuh. Tapi arti hope itu apa sih Daniel? Ah, nanya terus nih si Ariel. Nih, Aduh, gue kasih tahu nih ya. Bagi yang belum tahu Hope itu apa, Hope adalah serangkaian acara yang ditunjukkan untuk orang muda Katolik sebagai bentuk nyata dalam kesejahteraan bersama dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk UMKM. Untuk temanya kali ini yaitu tangguh, inovatif, peduli, dan sejahtera. Kami, orang muda Katolik, tentunya ingin sekali memberikan harapan dan manfaat bagi sobat-sobat OMK di wilayah stasi Paulus Yohanes II yang ingin menggali kreativitas dalam usaha membuat ataupun menjalankan sesuatu kegiatan UMKM. Hopecast akan selalu memberikan informasi dan wawasan bagi sobat OMK semuanya. Melalui 5 episode yang ada, yaitu tentang Ardas, pelatihan merangkai bunga, pembuatan kopi, kuliner, dan pelatihan desain produk. Nah, itu lu tahu, Rel? Ya iyalah orang gue baca. Ya udah, Aduh. kita nggak usah lama-lama. Di episode pertama ini kita udah bersama dengan Romo Siprianus Wagung. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Ya, Daniel, Romo. Ariel. Ya, Selamat apa kabar, siang. Romo? Kabar baik, kabar baik. Apa kabar kalian? Baik, Romo. Puji Tuhan, baik Puji juga, Tuhan, Romo. baik. Selalu baik ya. Selalu baik. Apalagi ini mau podcast tentang UMK ya, pasti selalu ceria gitu ya. Ya. Betul sekali, Romo. Tak kenal maka tak sayang nih Romo. Apa betul Romo Sipri ini menjabat sebagai moderator kepemudaan Paroki Arnoldus Romo? Katanya sih begitu. Katanya begitu ya. Iya, Kalau faktanya gimana, Romo? ya faktanya juga. Nah, Romo, kita mau tahu nih, Romo, sebagai moderator itu, apalagi moderator OMK nih, kira-kira tugas dan tanggung jawabnya apa sih, Romo, sebagai moderator? Sebenarnya tugas sebagai moderator itu hanya menemani ya, membantu supaya bertumbuh bersama dengan teman-teman OMK. Berarti, Apalagi zaman sekarang kan OMK-nya lebih lebih hebat lah ya. Kita hanya tinggal menemani saja untuk mencapai tujuan bersama. berarti lebih ke pendampingan ya, Romo? Pendampingan ya. Apakah dari Paroki Arnoldus ini ada pendampingan terhadap orang muda? Dan seperti apa program pendampingan tersebut Romo? Tentu ada lah. Ya kalau pendampingan orang muda di paroki kita ada. Setiap tahun kan punya program sesuai dengan tema Ardas setiap tahun ya. Macam tahun ini tentang kesejahteraan bersama ada. Dan tentang kesejahteraan bersama tahun ini tidak melulu pada hal-hal yang bersifat ekonomi, tapi juga kesejahteraan rohani gitu ya. Rohani, lalu ada juga kejiwaan, pendampingan, semuanya kan arahnya pada kesejahteraan. Oh ya Romo, untuk tahun 2023 ini tema tahunan dari arah dasar KJ sendiri adalah kesejahteraan bersama. Menurut Romo, arti kesejahteraan bersama itu apa sih Romo? Kalau boleh tahu.
Udah saya jawab tadi ya. Ya, ya nggak apa-apa. Memang benar. Tahun ini itu tahun kesejahteraan bersama ya. Nah, bagi saya kesejahteraan bersama itu adalah lebih pada kebaikan bersama di mana setiap orang atau setiap kelompok itu memiliki atau dapat dengan sempurna mencapai apa yang diharapkannya, terutama berhubungan dengan kebutuhan dan kesejahteraannya, baik jasmani maupun rohani. Nah, makanya tadi di awal saya tadi katakan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal makan dan minum ya, soal sandang, pangan, dan lain-lain, tapi soal batinia, rohani. Jadi sejahtera secara jasmani dan rohani. Romo, kira-kira dari pandangan Romo nih, untuk kita di lingkup paroki kita sendiri, itu program-program yang tadi Romo sebutkan sudah berjalan belum Romo di lingkup umat sendiri? Ya, sebagaimana biasanya ya, ada yang jalan, juga ada yang enggak. Nah, ada yang semangat, tapi ada juga yang kurang semangatnya. Tetapi bukan sama sekali tidak ada. Ya, mungkin usahanya ada yang sampai 100% maksimal, tapi ada yang 50, ada yang 30. Sesuai dengan programnya, kalau di tingkat paroki, wilayah, stasi, lingkungan itu kan pasti ada gitu ya. Tidak tidak semua maksimal gitu. Selalu ada tantangan, ada hambatan yang membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program kerja tahunan atau program rutin itu tidak maksimal dijalankan, tetapi ada gitu ya. Misalnya kalau di tingkat stasi Santo Yohanes Paulus II sekarang sudah mulai berjalan kan. Sejak Januari kemarin sekarang sudah sampai kepada tahap ini dan selanjutnya nanti sampai akhir tahun. Tapi kalau di tingkat paroki kan untuk bidang ekonomi itu belum belum terlalu nampak. Tapi sekarang kita sudah lewat itu pilgrimage, bagian dari pendampingan untuk kesejahteraan mental rohani dulu ya. Gitu. Ya. Romo, dari tadi kan kita di awal udah pertanyaan serius ya Romo Serius ya. ya. Kayaknya kita juga sebenarnya deg-degan ya Rel. Iya, Karena deg-degan banget nih untuk Daniel. kali ini Romo di episode pertama sebenarnya tamu yang sangat istimewa gitu kan, langsung ketemu Romo Sipri. Jadi kita masih deg-degan ya Rel ya. Iya, deg-degan. Tapi kayaknya biar kita lebih cair Romo, gimana kalau kita main games cepet aja Romo? Boleh, boleh. Iya, biar kita Tapi jangan lebih yang berat-berat ya. enggak berat. Ini simple kok gitu. Enaknya kita Simple. main apa nih Rel? Jadi kalau kita main games dulu ya Romo. Untuk Boleh, games kali ini kalau kami udah siapin beberapa pertanyaan buat Romo. Tapi Romo harus memilih jawab secara cepat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Coba contohin dong Rel kayak gimana? Bangun pagi atau bangun siang Daniel? Siang. Alasannya kenapa tuh Daniel? Yang lebih enak siang. Misalnya gitu Romo. Jadi nanti Harus ada alasannya ya. iya, Iya, harus ada. nanti tektok aja kita Romo. Oke, kita udah siap Romo? Ayo sudah. Oke, sudah. kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Mimpin misa pagi atau misa sore? Bisa pagi. Kenapa tuh Romo? Karena kalau sudah mimpin misa pagi, sore bisa kemana-mana gitu Wih, kan. Healing ya Romo, healing. Ya, nggak sekedar healing ya, bisa ada kerja lain gitu kan. Oke. Jadi Romo Sipri jadwal udah padat setelah misa pagi ya? Padat. Nah, tapi kan ada gantian gitu ya, misa pagi. Oke, siap Romo. Romo Sipri suka makan B2 putih atau B2 merah Romo? Berdua merah lah, Alasannya kenapa tuh Romo? lebih terasa gitu ya. Takut kolesterol kalau yang putih kan. Oke, Romo, kita penasaran nih. Oh ya, masih masuk ke game sini ya? Iya, masih masuk ke Untuk game. Romo Sipri, lebih suka ditraktir makan atau traktir makan umat? Itu jawabannya sulit ya. Oh, Romo. Kalau nanti aku bilang ditraktirin, Heeh. nanti ini suka di ini. Kalau aku bilang traktirin, nggak punya duit gitu. Jadi lebih kemana nih Romo? Dua-duanya deh. Lebih kedua-duanya. Jadi buat teman-teman yang nonton nanti disimpan ya jawaban Romo ya. Tapi yang murah ya. Yang murah. Siap Romo. Romo Sipri lebih nyaman tinggal di kampung halaman atau tinggal di Bekasi Romo? Yang pastinya di kampung halaman, tapi karena tugas harus loh, mau tidak mau harus di Bekasi gitu ya. Untuk ini sendiri Romo untuk minuman, minum teh atau kopi? Kopi sangat. Berarti Saya penyuka kopi, tim kopi nih Romo. tim kopi. Tapi sekarang lagi puasa, Wih, puasa dan pantang. Romo Sipri lebih milih difotoin atau fotoin orang lain? Fotoin. Fotoin. Alasannya kenapa tuh Romo? Nggak hobi ya, hobi. Hobinya passion gitu.
Tapi kira-kira berbayar nggak Romo? Enggak lah, Nggak berbayar. gratis. Oh jadi Gratis. untuk teman-teman semua sobat OMK, kalau perlu difoto prewedding bisa Romo, difotoin sama Romo. Prewedding belum pernah sih. Oh belum pernah, Nah, tapi mau mencoba. Hah? Kalau ada yang tawarin boleh. Catat ya teman-teman ya. Olahraga lari atau bersepeda Romo? Hmm, lari. Lari. Apa karena nggak ada sepedanya? Sepedanya ada Ada. sih. Sepeda bekas. Oke baik. Jawaban-jawaban dari Romo Fitri. Penonton boleh aplaus ya? Boleh, 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 Mas Romo. Oke, Romo sebelum nanti kita lanjut, Udah jadi capek. enggak, sebelum kita lanjut nih Romo, belum capek. Panjang ya. Spesial banget Romo gitu kan. Apalagi sebelum- pertama ya. Mantap kali Romo. Episode pertama ini. Sebelum kita lanjut nih Romo, kita juga mau ngasih tahu untuk teman-teman semua Sobat OMK bahwa saat ini kami juga dalam proses pencarian dana untuk rangkaian acara HOP. Jadi kami ada beberapa merchandise yang dijual. Ada apa aja sih Rel? Jadi kami di sini membuka beberapa merchandise yang bisa kalian beli. Yang pertama ada baju, kemudian ada tumbler dan juga tote bag serta tos laundry. Kemudian ada casing HP juga ada di sini. Lengkap dia jualan kita. Dijamin kualitasnya bukan main-main tentunya Daniel. Nah terus kalau untuk pesannya sendiri gimana Rel? Kalian bisa pantau di akun Instagram kita yaitu @kepemudastasiJohnPaul II atau bisa hubungi nomor di bawah ini Daniel. Oke. Sekarang boleh bocor nggak harganya? Untuk harganya Bocor. ini kita sekalian biar promo. Promo ya? Promo, biar promo. Nanti Atau teman-teman ada di situ. ya, nanti Sobat OMK bisa lihat di kolom di bawah ini. Nanti kita cantumkan Romo. Kalau tahu gitu aku beli duluan supaya aku ganti baju ini ya. Romo Sipri mau borong? Enggak cukup satu lah. Satu. Sesuai kemampuan. Oke, siap. Oke, mantap Romo. Oke, teman-teman jangan lupa ya nanti untuk pesen. Oke, Romo Sipri, sekarang kita lanjut ngobrol lagi. Menurut Romo dari tema kesejahteraan bersama tadi, apa yang bisa diaplikasikan oleh orang muda Katolik saat ini Romo? Oh ya, ini memang sih tema yang berat sebenarnya ya. Tema yang sangat berat. Iya. Tapi ada hal-hal sederhana ya. Menurut saya ada banyak hal sederhana yang bisa dibuat ya. Kalau berhubungan dengan kesejahteraan bersama. Misalnya kan dari kita sendiri lah pertama ya. Kesejahteraan bersama kan itu mengandaikan kita punya kepedulian kepada orang lain. Kan kita bisa berjuang untuk kesejahteraan untuk diri sendiri ya. Tapi belum tentu bisa membantu untuk mensejahterakan sesama. Maka salah satu cara sederhana dari kita sebagai orang muda menurut saya adalah membeli produk dari buatan lokal ya. Aku cinta Indonesia kan sekarang ya. Iya. Cinta Indonesia ya, cinta produk Indonesia. Juga cinta produk teman-teman gitu kan. Siapa tahu ada di antara kita yang punya UMKM, kita bisa membeli dari situ ya. Misalnya usaha kaos kayak gini atau tumbler dan sebagainya kan, atau orang punya usaha kuliner, kita bisa membeli dari teman-teman OMK atau dari umat kita. Itu salah satu cara menurut saya, salah satu ya, membantu meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi kita dengan membeli kan kita bisa membantu mereka yang berusaha untuk mendapatkan eh, nafkah untuk kehidupan mereka sebagai keluarga. Oke. Dan yang lain lagi banyak ya. Kalau bukan, saya kira salah satu usaha dari OMK Yohanes Paulus II itu arahnya ke sana ya. Di samping kampanye untuk membeli dari sesama umat UMK dari teman-teman UMKM dari teman-teman OMK atau dari umat Katolik, tapi juga ada kampanye membeli hasil usaha dari teman-teman, dari keluarga, dari tetangga yang ada di sekitar kita. Karena kita berupaya mensejahterakan sesama, bukan hanya sesama Katolik, tapi juga tetangga kita dan sebagainya. Berarti cintailah produk-produk dalam negeri. Dalam negeri. Berarti itu sebenarnya menurut Romo sendiri sudah yang tadi Romo jelasin sudah termasuk ya Romo dari tujuan untuk Ardas tahun ini temanya kesejahteraan bersama. Sudah termasuk itu ya Romo. Sudah ya. Karena kita kan nggak mungkin ngomong semua hal kan. Kayak contohnya aja gitu ya. Salah satu contohnya tadi itu kan. Menurut Romo Sipri sendiri dengan diadakannya acara HOP ini, apakah sudah mencerminkan tujuan dari Ardas KAJ Romo?
Oh, saya sangat jelas, sangat sesuai, sejurus dengan tema Ardas KAJ tahun ini, tahun 2023, kesejahteraan bersama. Karena nanti ada ini ya, ada pelatihan Pelatihan. desain, Desain. desain produk, lalu pembuatan Merangkai kopi, jadi apa ya, jadi barista ya, Barista. Jadi barista. jadi barista, lalu kemudian apa lagi? Pelatihan merangkai bunga. Merangkai bunga dan lain sebagainya. Saya kira kita cukup apresiasi dengan inisiatif-inisiatif seperti ini karena apa yang telah dimulai oleh teman-teman OMK di Stasi Yohanes Paulus II ini itu sejalan dengan Ardas KAJ tahun ini, kesejahteraan bersama. Dan memang harapannya supaya nanti setelah pelatihan-pelatihan itu akan muncul UMKM dari orang-orang muda di Stasi YP2. Saya kira itu kita berbangga dengan ini ya. Oke, Romo Sipri sendiri nih, untuk tentang rangkaian acara HOP ini nih Romo, apa kira-kira kesan dan harapan Romo dari acara HOP ini sendiri untuk nantinya yang mencerminkan tujuan dari Ardas tadi itu Romo? Ada pesan khusus nggak sih dari Romo Sipri sendiri? Singkat saja untuk teman-teman Sobat OMK Stasi YP2. Kesan dulu ya. Kesan dulu. Oh, ya, kesan. Ya, kesannya ini senang ya. Menarik menurut saya, hal yang perlu ditingkatkan, perlu didukung, dilanjutkan gitu ya. Tapi pesannya begini, hendaknya tidak hanya sebatas pada program yang membuat kita, oh kami ada program loh, tidak. Tapi saya tadi punya harapan bahwa ada hasilnya. Nah, hasilnya adalah jangankan 10 orang atau 20 orang menjadi barista misalnya. 2 orang aja bisa jadi barista dari OMK yang meneruskan apa yang dia dapat, itu sudah kita bersyukur gitu. Karena maksud arah dari kegiatan-kegiatan seperti ini kan untuk menginspirasi teman-teman ya, mendorong atau untuk menemukan minat supaya bisa berkarya untuk kebaikan diri dan sesama. Itu. Oke, terima kasih Romo. Jadi untuk Sobat OMK sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengar jawaban-jawaban dari Romo Sipri. Izin Romo, untuk poin yang bisa saya tarik kesimpulan, untuk dalam Ardas tahun ini tentang tema kesejahteraan bersama, tadi Romo Sipri juga sampaikan, poinnya adalah kesejahteraan bersama dan untuk kegiatan HOP juga tidak serta-merta hanya terkait kesejahteraan dalam sisi ekonomi, sandang, pangan, papan gitu. Jadi untuk nanti kita batinia, rohania juga sangat penting ya Romo ya. Iya. Selain itu juga harapannya semoga dengan kegiatan HOP ini juga yang tadi bersinergi dengan Ardas kita tahun ini kita juga bisa bermanfaat Romo ya. Jadi tidak hanya program berupa kegiatan, tapi nanti dampaknya bisa langsung bermanfaat untuk teman-teman OMK sendiri, bisa membuat UMKM sendiri dan lain sebagainya. Bukan begitu Romo? Saya kira itu hal yang bagus ya kalau OMK sendiri punya UMKM-nya sendiri. Misalnya setiap hari Minggu ya bisa menawarkan kopi gitu ya. Ya misalnya kalau saya di YP2 misalnya, oh sudah ada kafe kopi Hop kan? Hop ya. Hop Cafe. Hop. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Romo Sipri. Sebelum kita menutup, kita ada ini nih Romo. Kalau tadi Romo Sipri bilang ingin langsung order ya Romo ya. Kalau sudah tahu dari awal biar kita bisa seragam. Ini nggak perlu order Romo. Jadi kita sudah ada spesial khusus merchandise untuk Romo Sipri. Padahal saya tadi mau beli ya. Ini nih. Jadi di sini kok kita sudah ada merchandise yaitu tumbler buat Romo nih. Untuk Romo sendiri, silakan Romo, ini ada tumbler hitam. Ini juga ada kopi yang tadi kita sampaikan Romo di kegiatan HOP. Ini racikan kami sendiri dari teman-teman Sobat OMK. Bisa Romo Sipri coba Romo. Kira-kira enak gak rasanya Romo? Jadi tapi saya komentar dulu ininya ya. Apa namanya ini? Quote-nya ya. Quote-nya. Tumbler. Walk with hope. Ya saya kira ini satu inspirasi yang bagus ya. Berjalan dalam pengharapan ya. Saya kira UMK ini berjalan dalam pengharapan itu penting karena inisiatif seperti ini adalah membantu kita untuk membangkitkan sebuah pengharapan akan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Saya kira ini pesan menurut saya yang ditulis ini menarik ya. Dan punya pesan yang sangat bagus untuk kita sendiri. Dicoba Dicoba dulu Romo. Boleh Romo, dicoba Langsung review Romo. Tapi saya lagi in loh.
lagi udah lah ya. Berdos. Coba ya melanggar ini. Nanti kita upload setelah pasca Romo. Tolong di foto ya. Wah, enak ini. Ini kopinya itu orang bilang apa? Legatus kan? Lezatos. Lezat ya. Lezatos. Ah, lezat. Mamma mia, ledak. Ini racikan UMK. Iya Romo. Oke, Racikan UMK. berarti sudah bisa berjalan ini barista ini UMK YP2. Wih, keren sekali Ren. Oke, saya kira berarti bisa dilanjutkan. Belum pelatihan tapi sudah jadi nih. Jadi pasang Romo. Selain tumbler, kok kita sudah siapin merchandise lagi Romo buat Romo ini. Ada baju. Nah, untuk bajunya sendiri ini spesial untuk Romo Sipri. Karena Romo Sipri sehari-hari bertugas di paroki kita, paroki Arnoldus, spesial Romo. Ini ada gambar tentang 40 tahun paroki, 44 tahun paroki Santo Arnoldus. 44 tahun ya. Nanti Romo Sipri bisa langsung Ini dipakai. para Romo bisa ini iri Bisa nanti. iri. Hanya Iya. punya saya yang nggak ada ya. Silakan Romo diterima ya. Oh sorry ya, tangan kiri. Mungkin- Jauh sekali. Untuk yang ini Romo, ini gratis untuk Romo. Mungkin untuk Ya. teman-teman pastor yang lain, Boleh Romo ya? bisa order. Oh ya ya boleh boleh. Terima kasih ya teman-teman OMK YP2. Terima kasih banyak. Itu hadiah yang luar biasa ini. Berarti setiap kali ke YP2 saya harus pakai ya. Buat sobat-sobat OMK semuanya, bincang-bincang kita dengan Romo Sipri sudah ada di akhir acara. Semoga kita sebagai orang muda bisa saling menjalankan ardas dari KJ ini. Terima kasih Romo Siprianus Wagung atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman OMK. Terima kasih. Dan untuk sahabat OMK, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya dari Hopecast ini. Yang bisa kalian saksikan di YouTube Kepemuda Stasi Yohanes Paulus II. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Azara dan teman saya, Daniel. serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin.